Saya hanya salah satu yang menjaganya saja. Beliau adalah salah satu putra yang akan dijadikan sesuatu yang besar nanti di Nusantara ini. Beliau dari kecil dididik oleh salah satu ketua daerah sana, yang pasti dari leluhurnya masih dari kerajaan Sunda. Beliau dididik dari kecil, sudah mengetahui akan terjadi sesuatu, makanya dia disembunyikan di suatu tempat, ya, di daerah Purwakarta sana. Simbol dari kejayaan, simbol dari raja, simbol dari ada salah satu tetua adat mengetahui kelak beliau akan menjadi orang yang besar. Karena ada aura kuning putih di dalam diri beliau sangat taat. Sebenarnya orang Toriko juga, tapi kehidupannya rumit. Kehidupannya rumit. Ya, maksudnya kehidupan itu pribadinya. Oh, pribadinya. Dari kecil itu selalu kurang, selalu dalam ujian hidup ya, selalu diremehkan orang, dibully orang, digunjing orang. Oh, tidak akan mudah untuk di Nusantara ini. Karena banyak satria peningit yang dipersiapkan untuk kejayaan Nusantara ini, untuk menjadi seorang kepala negara atau raja di Nusantara. Berat energi itu belum hilang di jasadnya, jadi masih bisa mungkin ya untuk terpilih menjadi sangat karena satria peningit yang dipersiapkan belum siap secara raga dan rohani untuk memimpin Indonesia atau Nusantara ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur sang cantrik dimanapun berada. Semoga selalu kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan selalu tercurahkan kepada sedulur sang cantrik dimanapun berada. Untuk kali ini kita akan mengungkap salah satu tokoh di Jawa Barat, yaitu beliau yang bernama Kang Deddy Mulyadi yang terkenal dengan sebutan KDM. Kita akan mencoba menarik salah satu gaib, mungkin pendamping atau mungkin yang mengetahui tentang beliau. Kita akan tarik dan kita akan tanya sesuatu tentang beliau, mungkin dari asal usul beliau atau mungkin dari silsilah, mungkin dari terah secara kerohaniannya, karena beliau yang saat ini yang benar-benar sangat luar biasa secara mental ataupun secara pikiran, secara pengetahuan yang ibaratnya selalu mendukung rakyat dimanapun beliau berada. Kita akan mencoba untuk menarik salah satu gaib pendamping beliau. Mohon doanya para sedulur sang cantrik dimanapun berada, semoga mediumisasi malam ini berjalan dengan lancar. Monggo Mas Eko dipersiapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah, dengan izin Sang Yang Nur Cahaya yang nirwana, tolong diproteksi badan jasmani rohani kami, khususnya badan mediator. Badan jasmani rohaninya diprotek dari semua penyusup jin sulman iblis yang fasik, yang dari luar semua dilempar semua, tidak bisa masuk, yang di dalam semua diikat semua, tidak bisa bangkit, yang bangkit hanya yang asli yang saya tarik, yang saya maksud dengan izin Sang Yang Nur Cahaya yang nirwana, dipagari
berlapis-lapis Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau, Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, tolong ditarik salah satu gaib pendamping atau siapapun yang bisa menceritakan tentang siapa beliau, Kang Deddy Mulyadi, yang bisa menceritakan tentang beliau, Kang Deddy Mulyadi, salah satu pejabat di Jawa Barat. Orang yang saya bayangkan ini Allah. Masuk sallallahu ala Muhammad, masuk kuasai jasadnya, otomatis sinkron dengan badan mediator, otomatis pita suara disambung, bisa bicara bahasa Indonesia. Allahu Muhammad, otomatis protek malaikat. Jika penyusup otomatis langsung dilempar, jika berbohong, menipu daya, mengada-ada, langsung potong tangan kakinya, sakit yang tidak bisa ditahan, otomatis. Allahu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Selamat malam, assalamualaikum. Siapa ini? Selamat malam. Mohon maaf, ini dari golongan apa? Saya dari golongan jin. Golongan jin. Ya. Oh ya, ini tadi saya menarik salah satu gaib yang bisa menceritakan tentang beliau, Kang Deddy Mulyadi. Panjenengan yang hadir, mungkin ada hubungan apa dengan beliau sampai? Saya hanya salah satu yang menjaganya saja. Salah satu yang menjaga beliau. Ya, karena banyak yang menjaga beliau. Oh, jadi memang banyak yang menjaga beliau. Terus Ya. jenengan atau mungkin pasukan teman-teman jenengan itu menjaga itu diperintah atau Ada salah satu yang memerintah. ada salah satu yang memerintah? Yang paling utama, saya tidak bisa menyebutkan namanya. Oh ya, enggak apa-apa ya, ceritakan yang boleh Pasti diceritakan saja. beliau adalah salah satu Mm-hmm. putra yang akan dijadikan sesuatu yang besar nanti di Nusantara ini. Bila orangnya mampu secara rohaninya. Beliau dari kecil dididik oleh salah satu tetua daerah sana. Di daerah sana, Jawa Barat sana. Ya, Jadi memang sudah dari kecil dididik oleh leluhurnya gitu nggih? Atau tetua di sana? yang pasti dari leluhurnya masih terah dari kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda di sana. Ya, Oh. Kauripan ada. Iya. Tarumanegara ada. Oh, Kerajaan tua. kerajaan tua di sana. Dan yang terakhir Pajajaran. Oh, Pajajaran ini termasuk dari beliau Prabu Siliwangi, mungkin ada kaitannya dengan beliau, ada. Oh, nggih. Dia yang diberi kewarisan suatu senjata yang ada dalam tubuhnya. Dari beliau. Dari beliau. Paduka.
Siliwangi itu. Ya. Tapi aku tidak menceritakan itu. Beliau dididik dari kecil, sudah mengetahui akan terjadi sesuatu. Makanya dia disembunyikan di suatu tempat, Ya. di daerah Purwakarta sana. Ada salah satu tetua adat mengetahui kelak beliau akan menjadi orang yang besar. Karena ada aura kuning putih di dalam diri beliau. Simbol dari kejayaan, simbol dari raja, simbol dari kemakmuran. Iya. Waktu itu ada salah satu jin dari Timur Tengah yang ingin mencuri energi itu. Ingin mencuri energi itu? Ya. Untuk apa itu? Itu energi atau yang dikatakan stempel raja, stempel ksatria, stempel tanda. Ya, itu bila disalahgunakan akan menjadi malapetaka di dunia ini. Itu adalah energi kehidupan jagat ini. Beliau sebenarnya orang Toriko juga. Orang Toriko juga, beliau? Iya. Beliau sangat taat kepada gurunya. Beliau tahu cara berpikir kedepannya bagaimana. Cerdas orangnya, tapi kehidupannya rumit. Kehidupannya rumit? Iya. Maksudnya kehidupan itu? Pribadinya. Pribadinya? Dari kecil itu selalu kekurangan, selalu dalam ujian hidup ya, selalu diremehkan orang, dibully orang, digunjing orang. Makanya di saat ini sudah beliau menjabat, akhirnya sudah terbiasa dengan gunjingan itu gitu. Iya. Jadi emang dipersiapkan dari dulu ya, termasuknya dipersiapkan untuk menguasai, untuk menjadi seorang ksatria dan menguasai suatu daerah, bahkan mungkin negara ini. Jika diizinkan atau mungkin bisa membawa energi itu dalam, ya, tapi tidak akan mudah untuk di Nusantara ini. Karena banyak satria Piningit yang dipersiapkan untuk kejayaan Nusantara ini. Kesatria itu digembleng secara rohani oleh guru-guru yang ada di Nusantara ini, di suatu tempat di daerah Jawa Timur sana. Makanya untuk menjadi seorang kepala negara atau raja di Nusantara ini berat untuk KDM itu. Tapi energi itu belum hilang di jasadnya. Jadi masih bisa mungkin ya untuk terpilih menjadi sangat mungkin, karena Satria Piningit yang dipersiapkan belum siap secara raga dan rohani untuk memimpin Indonesia atau Nusantara ini.
Oh, berarti masih dalam pendidikan gitu, dalam belum? proses penggemblengan. Dan tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan alam jin pun tidak tahu Jadi siapa orangnya, dari mana asalnya. Karena dijuluki Satrio Piningit itu tidak ada yang tahu. Dan itu banyak sekali kandidatnya, tidak hanya satu. Di Nusantara ini, nanti kalau ada cahaya dari langit turun ke bumi dan masuk ke raga seseorang, maka itulah raja sejati yang akan memimpin Nusantara, tapi tidak menguasai dunia ini. hanya Nusantara tok gitu Ya, yang memimpin Nusantara ini nanti akan membantu yang memimpin dunia ini. Beda lagi berarti ya. Ya, Skala dunia dan skala untuk Nusantara ini. nanti kalau ada cahaya dari ufuk timur ke barat, sinarnya terang sekali. Satria Piningit itulah keluar. Tidak tahu siapa nanti. Apakah itu beliau ataukah yang lainnya. Yang pasti masih muda semuanya. Ada keturunan dari Majapahit, ada keturunan dari Pajajaran, ada keturunan dari Sriwijaya, ada keturunan dari Taruman, ada yang dari turunan Bali, ada yang dari turunan Kalingga, semuanya jadi satu. Berarti dari semua kerajaan ada semua mewakili, kerajaan-kerajaan atau raja-raja darahnya yang mewakili. sudah masuk ke dalam raga seluruh Satria Piningit. Hanya tinggal nunggu waktu dan menunggu kehancuran. Kira-kira masih lama enggak? Tidak akan lama lagi. Tidak akan lama di lagi. Dunia rohani, di dunia gaib. Tapi di dunia manusia mungkin masih lama. Mungkin aku juga tidak tahu. Tapi di dunia sana hanya satu hirup udara saja. Nanti banyak golongan-golongan yang mempersiapkan raja-rajanya. Entah itu raja asli, entah itu raja palsu, entah itu raja gadungan. Akan dipersiapkan sendiri-sendiri. Banyak yang tertipu. Dan tujuannya apa itu? Tujuannya hanya satu, menjadi raja Nusantara ini. Dan ngomong masalah raja Nusantara ini, ya, kandidat terbesarnya hanya di beliau. Untuk sementara ini ada energi yang masih menyelimuti beliau. Seorang kesatria dari Jawa Barat yang memimpin rakyatnya secara adil makmur, yang selalu mementingkan rakyatnya, yang selalu bersih hatinya, yang selalu dicaci maki oleh rakyatnya, yang selalu dimusuhi oleh para petinggi di negara itu. Tidak ada yang mau bekerja sama beliau. Tidak. Untuk kalangan elitnya
karena Karena- tahu beliau itu orangnya jujur, tidak bisa diajak kompromi ataupun lalu apa adanya. karena penjabat-penjabatnya itu korup semuanya, hampir 100%. Auranya gelap sekali. Jadi Hanya satu dua yang bersih, iya, tapi tertutup aura merah di dalam dirinya. Itulah yang ada di Nusantara ini, khususnya aura yang paling mengerikan itu di tanah ini, maksudnya tanah. Jawa ini. Merah membara, terbakar seperti api di neraka. Sekarang ini Ya, nah, itu kenapa itu? terlalu banyak manusia angkara murka. Mereka selalu memikirkan perut mereka masing-masing, haus akan nafsu, keserakahan, iri dengki. Iya. Sungguh aura yang mengerikan, panas. Itu sudah Panas terlalu manusianya, panas alamnya, panas tanyanya. berasal dari energi manusia yang sudah Ya, melupakan jati dirinya. Berpuluh-puluh tahun. Sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan manusia itu, karena memang dunia ini harus dibersihkan. Emang ya waktunya ya. Manusia sudah terlalu bebas mengambil sikapnya sendiri-sendiri, tidak memikirkan ke belakangnya, tidak memikirkan kehidupan nanti yang akan ditinggalnya. Maksudnya setelah hidup di dunia ini ngaten Pak? Iya, mereka selalu mencari kepuasannya sendiri-sendiri. Hanya uang yang dijadikan raja, hanya nafsu yang dijadikan. Manusia sudah hancur akhlaknya. Yang rata-rata Hampir semuanya. Yang berjubah sama saja. Yang berpangkat sama saja. Yang rakyat jelata bingung mencari makannya bagaimana, menghalalkan bagaimana. Mereka akhirnya bingung mau kemana, mencari jalan pintas, tempat orang-orang pintar, tempat-tempat yang angker, ke tempat-tempat itu mempengaruhi energi dimensi ini. Sudah lama sekali seharusnya itu dinetralkan, tapi terlalu kuat pekat hitamnya. Seluruh elemen di negara ini udah dikuasai iblis semuanya. Dari bawah sampai atas semuanya dalam kendali si mata satu kesatria kegelapan yang akan hadir sebentar lagi juga. Iya. Alhamdulillah, sebenarnya saya sudah dibaiat oleh salah satu guru. Iya, alhamdulillah. Dan saya akan selalu ikut beliau. Dan saya yakin beliau KDM
itu yang kamu maksud Iya. akan senantiasa dilindungi oleh beliau juga. Oh, Karena energinya hampir sama, iya iya iya. Iya. walaupun tidak seterang beliau. Enggak. Terus menurut jenengan untuk saat ini harus bagaimana, Mbak? Maksudnya apa? Nanti mungkin menjalani hidup ini agar selamat dari jebakan-jebakan iblis. Kamu punya pegangan, alhamdulillahnya itu. Iya, ayo. Seorang guru, Ya untuk yang lain mungkin. seorang mursyid yang akan membimbing dirimu. Untuk yang lainnya, carilah tempat berteduh yang dapat menuduhkan hatimu, menerangkan jiwamu, memberikan ikhlas di batinmu. Islam yang sejati yang dibawa oleh mursyid yang sejati. Carilah, hei manusia, jangan membawa nafsu, egoismu, nafsu syahwatmu. Jangan hanya mengataskan nama agama. Kadang kau tidak berpikir bila itu hanya akan membelenggumu. Akhlakmu utamakan dulu, adabmu utamakan dulu. Akhlakmu kepada penciptamu, akhlakmu kepada gurumu, akhlakmu kepada sesama manusia, sesama makhluk bumi ini. Jangan kau hancurkan hanya dengan agama, hanya dengan jubahmu, hanya dengan kemejamu, hanya dengan keyakinanmu. Iya ya. Sebagai kedok kebanyakan sekarang itu kan malah Islam dihancurkan. Ya, mereka kadang Islam itu hancur sama pemuka agama itu sendiri. Iya. Ya, mereka terlalu membanggakan agamanya, tapi akhlaknya tidak dibutuhkan. Mereka akan memusuhi yang tidak meyakini apa yang mereka yakini. Karena mereka selalu ketamaan, keegoisan, sifat iri yang dia pakai. Iya. Bumi ini akan hancur dengan orang-orang yang seperti itu. Yang akhlaknya hancur, yang adabnya hancur, yang hanya mengandalkan kepintaran, yang hanya mengandalkan ilmu yang ada di dunia ini, semua hanya akan membawa kehancuran bagi dirimu. Ya. Udah Mbah, terima kasih atas kehadirannya. Pesan saya hanya satu. Sinkronkan badan, pikiran, batin, dan sirmu untuk memuja Sang Khalik dan mendapatkan ridhonya. Ya Mbah, agar selamat dunia akhirat ini. Iya, jangan hanya jasadmu, apalagi di akhir zaman ini yang jasadmu itu tidak ada apa-apanya, hanya akan membelenggumu dengan hijab-hijab itu. Sudah itu saja. Ya, terima ini kasih. Malah keluar dari tema kita untuk apa yang ada di Jawa Barat itu. Mungkin ada sesuatu yang disampaikan tentang beliau.
untuk beliau itu sudah siap, sudah siap untuk dijadikan seorang kesatria, untuk siap jadi seorang kesatria. Tapi untuk menjadi raja harus lebih kuat lagi rohaninya. Dan saya yakin bila alam merestui, pasti dia akan jadi orang satu di Nusantara ini. Ya, Siap. tergantung nanti beliau bagaimana. Kuat dalam ujian atau pendidikan ini, Mbah ya. Semoga saja dikuatkan, Mbah. Tapi nanti kedepannya itu tidak akan membaik dalam kehidupan ini. Akan banyak bencana, akan banyak bala, akan banyak. Hanya pemimpin yang kuat yang bisa menstabilkan negara ini, Nusantara ini. Ya. Musuh sebenarnya itu di Nusantara ini, sebenarnya musuhnya itu hanya orang-orang di dalam negara ini saja yang menakutkan. Malah nih, Pak ya. Kalau dari negara lain itu sudah tidak akan bisa menghancurkan negara ini. Karena ada perjanjian yang tidak tertulis di langit oleh para penjaga seluruh galaksi. Ya. Karena Nusantara ini yang awal dan yang akhir. Dah itu saja. Ya, Pak, terima kasih matur suwun atas kejangannya, atas info-infonya. Mohon maaf jika saya undur diri dulu. Siap, Mbah. Semangat Maafkan bertugas. saya bila saya salah bicara atau kurang berkenan di sana. Sama-sama, Mbak. Kita juga mohon maaf jika mengganggu panjenengan tadi. Matur suwun. Selamat bertugas, semoga dipermudah segala tugas panjenengan dan menjadi sebab kemuliaan panjenengan juga dunia panjenengan. Amin. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, Mbah, monggo rahayu. Keluar semua energi, efeknya yang negatif dikeluarkan sama Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Proses mediasi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih sedulur sang cantrik dimanapun berada yang telah menyimak video ini. Jadikan pembelajaran dari setiap video-video kami, juga tadi tentang beliau, tentang kehidupan beliau kadiam yang diceritakan oleh pendamping beliau atau mungkin yang menjaga beliau, tentang dari kecil sampai sekarang dengan segala kesederhanaan dan kesusahan, sampai sekarang dengan kesederhanaannya dan selalu berjuang di dalam untuk memperjuangkan rakyat-rakyat kecil. Semoga beliau juga Kang Deddy Mulyadi dipermudah juga dalam perjuangannya dan nantinya dimudahkan untuk memperjuangkan rakyat kecil ya. Terima kasih sedulur sang cantik dimanapun berada. Dukung selalu channel kami, video-video kami. Jika ada saran atau usul untuk berkembangnya video kami, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.